Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan program dari KKN kami ini. Nah, program dari KKN ini kami memberikan informasi mengenai apa itu jual beli online dan manfaatnya apa saja untuk UMKM. Nah, apa saja sih jual beli online itu? Saya akan menjelaskan tentang apa itu jual beli online secara sistematisnya, terus syarat-syaratnya, serta bekerja sama. Nah, apa itu jual beli online? Jual beli online itu kita menjual produk kita secara online, di mana kita itu memasarkan lebih luas lagi dari media sosial. Dimana kan pada zaman sekarang ini manfaat media sosial sangat berpengaruh bagi kehidupan, terutama untuk menjemput rezeki yang kita tidak tahu berapa dapatnya. Nah, apa aja sih kalau misalnya kita pengen jual beli online tuh gimana saja caranya? Nah, cara yang pertama itu kita harus tahu sistemnya itu gimana. Sistemnya itu kita harus punya produk yang untuk kita jualkan. Kemudian kita juga harus mempunyai akun yang untuk mewadahi untuk penjualan produk tersebut. Nah, kalau misalnya kita udah mempunyai akun, nah kita tinggal enak nih. Jadi kita punya akun sendiri untuk jual beli tersebut. Apa saja produk yang kita pasarkan, apa saja yang kita jual. Nah, di situ bisa kayak akun tersebut bisa mengelola langsung hingga pemasukan dan pengeluaran. Misalnya apabila pengeluaran yang dimaksud adalah kamu juga bisa sekalian belanja online juga, tidak jadi sekedar pembeli online saja. Nah, kita masuk yang syarat-syaratnya. Nah, syarat yang utama untuk jadi penjual beli online ini tentunya kita sebagai penjual harus melakukan jujur. Nah, dimana produk kita tuh apa adanya, sesuai, dan kemudian dideskripsikan agar tidak terjadi kekecewaan atas pembeli terhadap penjual. Hal itu untuk meminimalisir agar tidak ada saling menuntut dan saling mendapatkan penilaian yang buruk. Dengan deskripsi yang penting, pastinya pembeli juga harus pandai membaca, karena yang seperti kita ketahui, jika penjual sudah mendeskripsikan produk, jadi tidak salah di penjualnya. Jadi yang diutamakan itu mendeskripsikan produk kita itu apa yang kita jual. Yang terakhir adalah kerjasama. Kerjasama yang dimaksud adalah kita bebas memilih apa saja platform yang kita inginkan. Nah, bagaimana cara kita bekerja samanya? Tentunya kita harus mempunyai akun dari platform tersebut tentunya. Yang dimana akun tersebut gunanya adalah menjalankan penjualan, penerimaan hasil penjualan, serta data diri pribadi gitu. Nah, sebelum kita ke situ, tentunya kita harus membuat akunnya, kemudian kita mendaftarkan produk kita. Setelah produk kita didaftarkan, kita juga mengisi data pribadi. Data pribadi yang dimaksud adalah kayak alamat kita dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah pendaftaran sistem pembayaran. Pendaftaran sistem pembayaran yang dimaksud adalah bagaimana sih kita menerima uang dari hasil penjualan online itu. Tentunya kita harus mendaftarkan ATM kita untuk bisa mendapatkan uang yang dari platform tersebut. Nah, tentunya itu melakukan kerjasama antara platform dan kita, dimana biasanya itu tidak dikenain pajak apa-apa dan itu secara gratis. Tapi jika kita ingin menjual produk kita itu lebih cepat, kita harus membayar kepada mereka iklan. Nah, untuk data pribadi itu sangat penting supaya kita tidak melakukan penipuan dan tidak melakukan kecurangan. Dan ada juga diberikan sanksi apabila produk itu kan ada dikasih rating tuh 1-5. Jika produknya terus-terusan jelek, itu biasanya diberikan sanksi yang ringan atau teguran, dikarenakan entah mungkin itu penipuan atau apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan beberapa mekanisme dalam pelaksanaan jual beli online. Dalam pelaksanaan jual beli online itu mekanismenya terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada information sharing, yaitu mencari produk di internet. Yang kedua itu online order, yaitu pemesanan secara online. Yang ketiga adalah online transaction, yaitu transaksi secara online. Dan yang terakhir adalah e-payment. E-payment sendiri itu adalah uang dalam bentuk elektronik, yaitu kita bayarnya dalam bentuk elektronik. Dalam jual beli online juga terdapat sistem pembayaran dan pembeliannya. Nah, yang pertama saya akan jelaskan adalah tentang sistem pembayarannya. Sistem pembayaran jual beli online itu sebenarnya banyak. Yang saya akan jelaskan aja ada 3 yang biasa dipakai orang-orang. Pertama itu transfer antar bank. Nah, ini biasanya paling banyak digunakan oleh kalangan umum. Kenapa? Karena metode ini tidak langsung mengarahkan kita bertemu dengan penjualnya. Sistem pembayarannya hanya dengan cara transfer. Yang kedua tuh
cash on delivery atau COD. Metode ini tuh sangat aman. Kenapa? Karena kita diarahkan langsung bertemu dengan penjualnya dan sistem transaksinya langsung di sana juga. Yang ketiga ini menggunakan kartu kredit atau credit card. Nah, ini biasanya itu hanya digunakan pada perusahaan-perusahaan besar saja yang menerimanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem pembelian atau cara pembelian dalam jual beli online. Yang pertama tuh, pembeli mencari produk yang dia inginkan di dunia maya atau di online shop. Yang kedua, pembeli mengkonfirmasi kepada penjual apakah barang tersebut tersedia atau tidak. Yang ketiga, pembeli mengirim sejumlah uang kepada penjual lalu mengonfirmasi kepada penjual tersebut. Keempat, penjual mengirim barang yang telah dipesan oleh pembeli. Kelima atau terakhir, setelah pesanan diterima, pembeli mengonfirmasi kepada penjual bahwa barang tersebut telah diterima dengan baik. Strategi pemasaran itu adalah cara dari produsen atau perusahaan untuk mempromosikan barang yang akan mereka jualkan. Itu bisa dengan cara mereka mengiklankannya, terus sales promosi, terus dan macam-macam lagi. Nah, ada 3 konsep dalam strategi pemasaran. Pertama, ada yang namanya targeting, kedua ada segmentasi, yang ketiga ada yang posisi. Nah, dalam pemasaran pun sekarang yang lebih hype itu menggunakan media online. Nah, dengan cara apa? Pertama, kalian bisa mengiklankannya atau menjualnya melalui media sosial. Terus yang kedua, kalian bisa kembangkan lagi produk kalian melalui website. Terus yang ketiga, kalian bisa mengirimkan email kepada target pasar yang telah disegmentasikan. Terus yang keempat, kalian bisa menarik konsumen untuk menjadi reseller dari produk kalian. Yang terakhir, kalian bisa meng-up review dari pelanggan atau konsumen ke media sosial supaya produk kalian lebih dipercaya. Selain dari proses dalam pengiklanannya, kalian juga mesti memperhatikan dalam segi pengemasannya. Nah, karena pengemasan itu sangat dinilai di dalam penjualan media sosial. Seperti apa? Kita akan memberikan 5 cara dalam proses pengemasan, yaitu pertama, kalian harus memperhatikan dari struktur kemasan yang akan kalian jual. Terus yang kedua, memberikan informasi singkat mengenai produk kalian seperti ingredients dan macam-macam. Terus kalian memberikan identitas dari produk kalian. Lalu kalian juga dapat memberikan narasi tentang produk. Terus yang terakhir, kalian memanfaatkan luang kosong yang ada di kemasan seperti menggunakan QR code atau informasi-informasi yang terkait. Jadi kan karena saya tuh pertama-tamanya secara offline, jadi kan ya kalau masalah pemasukannya sih ya secukupnya lah ya pendapat itu, karena kan ya sekitar yang orang-orang terdekat aja yang tahu. Yang saya juga secara offline kan, jadi kalau ketemu baru kasih tahu kalau saya jual kurmanya. Sebelumnya kan saya secara offline nih Mbak, setelah Mbak udah kasih tahu tips and triknya, alhamdulillah sih secara online pemasukan dan omset saya tuh insya Allah alhamdulillah nih secara drastis tuh meningkat Mbak, alhamdulillah. Karena ya kita tahu kan sosmed kan udah sekarang tuh lagi meningkat banget Mbak, apalagi kayak setelah dimasukin ke Instagram ataupun ya WhatsApp lah kan. Itu kan kalau WhatsApp sih ya orang-orang kita kenal kan, kalau Instagram kan menyebar luas tuh kemana-mana. Alhamdulillah customer saya itu udah ada yang baru dari orang-orang luar kan, menyebar luas seluruh Indonesia. Alhamdulillah segitu Mbak. Ya setelah Mbak kasih tahu tuh kan, saya kan udah merubah packagingnya tuh kayak yang gimana lah ya, ngikutin zaman-zaman sekarang kan, kayak cute gimana gitu kan. Ya ada orang-orang sih kayak, wah Mbak packagingnya bagus nih gitu kan, kayak saya nggak rugi nih misalkan bayar beli ginian gitu. Nah alhamdulillah sih packagingnya, dan juga walaupun bukan kegemesannya aja yang saya ambil, kayak fungsi dari packagingnya juga harus bisa dapet kan, bukan untuk kurma aja, bisa juga daur ulang misalkan kayak untuk pakai apalah gitu kan, untuk dipakai gitu. Terima kasih kepada Mbak udah ngasih tahu saya tips and triknya gimana, jadi saya bisa mengembangkan lebih bagus lagi kan, lebih gede lagi tuh insya Allah kan. Jadi sih pesan saya untuk UMKM yang lain, coba deh nyobain jualan secara online, karena insya Allah pendapatan itu insya Allah pemasukannya lebih tinggi lagi, lebih lumayan lah daripada secara offline. Dan juga bisa nih dicek video Mbak kan, jadi kan bisa belajar tuh dari video-video Mbak juga.